Jadi pada kegiatan guru yang terakhir atau penutup yaitu melakukan penilaian serta akan merencanakan kegiatan atau memberikan informasi awal tentang materi yang akan dipelajari bab berikutnya. Jadi aspek penilaian itu sendiri ada berupa teknik penilaian pengetahuan, yaitu bisa berupa tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Sedangkan yang kedua, teknik penilaian untuk keterampilan bisa berupa proyek atau praktek untuk SMK dan atau hasil karya. Sedangkan yang ketiga, aspek yang dinilai yaitu tentang penilaian sikap perilaku terhadap teman atau guru. Terus yang selanjutnya adalah beban belajar. Beban belajar di sini dalam 1 minggu untuk kelas 10 ada 46 jam pelajaran, untuk kelas 11 ada 46, untuk kelas 12 46 jam pelajaran. Antara SMA dan SMK sama beban belajarnya 46 jam pelajaran. Ini alokasi waktu untuk SMA baik dari kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada 3 jam pelajaran, ada PPKN 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Sedangkan untuk kelompok B ada seni budaya 2 jam, PJOK 2 jam, prakarya 2 jam, mulok ada bahasa daerah, dan ada tambahan yaitu aswaja. Sedangkan untuk peminatan akademik, kalau di SMA Sunan Giri menggunakan peminatan ilmu pengetahuan sosial, maka mapelnya ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan lintas minat ini biasanya kalau penjurusannya IPS, maka lintas minatnya mengambil mata pelajaran selain dari IPS. Jadi kalau di sini lintas minatnya IPS, maka lintas minat yang digunakan di SMA Sunan Giri itu matematika dan bahasa Inggris. Ini untuk SMK. Kalau SMK yang pertama itu muatan nasional. Ada sama, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris pada muatan nasionalnya. Ini adalah tiap jamnya. Ada untuk PPKN ada 2 jam pelajaran tiap minggunya, bahasa Indonesia ada 4 jam pelajaran, matematika. Yang kedua, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini seni budaya. Seni budaya ini hanya ada pada kelas 10.
Sedangkan PJOK hanya ada pada kelas 10 dan 11. Sedangkan untuk peminatan untuk kelas 1 ada simulasi digital, ada fisika, ada kimia. Ini untuk bidang keahlian. Untuk C2 atau dasar program keahlian, yaitu ada gambar teknik dan teknologi dasar otomotif. Ada PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Mata pelajaran ini hanya ada pada kelas 10. Sedangkan pada kelas 11 dan 12 yaitu masuk pada kompetensi keahlian. Karena di SMK Sunan Giri kompetensi keahliannya di bidang otomotif yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, maka mata pelajarannya yaitu ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan listrik sepeda motor, dan pengelolaan bengkel sepeda motor. Ini akan didapat pada kelas 11 dan 12. Jadi total keseluruhan dalam satu minggu ada 46 jam pelajaran. Terus selanjutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi pada sistem paket peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, mempunyai sikap yang baik, di mana sikap yang baik ini mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Serta syarat yang berikutnya adalah tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Kriteria selanjutnya yaitu kehadiran peserta didik wajib 90%. Jadi kalau tidak masuk harus ada surat izinnya. Nanti dari semester 1 nanti dihitung keseluruhan kehadirannya. Mungkin itu saja informasi awal tentang kurikulum yang digunakan di SMA dan di SMK Sunan Giri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.